4 buah ini meningkatkan sirkulasi dan keintiman setelah usia 60. Simak videonya. Dukung saya dulu dengan like, subscribe, dan komentar di bawah sebelum kita bongkar rahasianya. Bapak Ibu usia berapa dan dari kota mana? Tulis di komentar biar kita bisa saling sapa dan doakan. Pernahkah tubuh kita terasa sehat? Tidak ada penyakit yang berarti, tetapi hati seperti bergerak menjauh dari orang yang seharusnya paling dekat dengan kita. Bukan karena sedang bertengkar, bukan pula karena rasa cinta yang memudar, tetapi seperti tubuh kita lupa bagaimana menanggapi sentuhan yang sederhana. Ada momen ketika kita ingin meraih tangan pasangan kita, namun tiba-tiba timbul rasa kikuk yang tidak bisa dijelaskan, seolah tubuh ini mengosongkan sebuah ruangan yang dahulu terasa hangat, dan kini hanya menyisakan hening yang sulit diterjemahkan. Coba bayangkan suasana pagi di sebuah kampung kecil di daerah Kulon Progo, Yogyakarta. Udara masih lembut dan segar. Embun menempel pada daun-daun pisang di halaman rumah. Sinar matahari pelan-pelan masuk dari celah pepohonan, sementara suara ayam saling bersahutan seperti sedang menyambut hari baru. Di dapur sederhana, aroma kopi hitam yang baru saja diseduh bercampur dengan wangi kayu bakar yang masih mengepul. Semuanya tampak begitu damai, begitu dekat dengan kehidupan sehari-hari yang kita kenal. Di teras rumah itu, duduk seorang pria bernama Pak Darmadi, berusia 67 tahun. Dahulu beliau adalah seorang sopir angkot yang sudah puluhan tahun mengantar ribuan orang pulang dan pergi. Kini, di usia senjanya, hari-harinya lebih banyak diisi dengan duduk tenang, melihat halaman, dan mendengarkan suara kampung yang terasa begitu akrab. Namun, di balik ketenangan itu, tersimpan kegelisahan yang tidak terlihat oleh mata siapapun. Sudah hampir 2 tahun terakhir, beliau tidak lagi berani menggenggam tangan istrinya. Beliau tidak mengalami sakit pada tubuhnya, tetapi hatinya terasa seperti kehilangan keberanian untuk mendekat. Beliau merasa malu tanpa tahu penyebabnya, bahkan bingung harus memulai dari mana. Setiap kali istrinya duduk di sampingnya, ada rasa canggung yang tidak pernah ia rasakan saat muda. Maka perlahan, tanpa berniat menyakiti, beliau mulai menjaga jarak. Tidak dengan kata-kata, tidak dengan penolakan, tetapi dengan diam yang tumbuh semakin panjang. Sampai suatu hari, Pak Darmadi akhirnya memutuskan datang ke ruang praktik saya. Beliau menundukkan wajahnya dan dengan suara pelan berkata, "Dokter, badan saya sehat, tetapi saya tidak merasa menjadi suami lagi." Kalimat itu terasa begitu berat. Saya memandang beliau, dan saya tahu bahwa perasaan yang ia bawa bukan sekadar persoalan tubuh, tetapi persoalan batin yang mempengaruhi hidupnya dan keluarganya. Dan saya juga tahu bahwa Pak Darmadi bukan satu-satunya yang mengalaminya. Banyak pria dan wanita di usianya merasakan hal yang sama, tetapi memilih diam. Mereka mengira keadaan itu muncul karena usia, mengira kehangatan dalam hubungan suami istri harus meredup, mengira tubuh di usia lanjut tidak memerlukan kedekatan yang lembut seperti dahulu. Padahal, seringkali tubuh kita tidak sedang menolak. Tubuh kita hanya sedang lupa bagaimana cara merespons. Nama saya Dr. Susilo, dari channel Lansia Sejahtera. Selama puluhan tahun saya mendampingi para lansia dari berbagai daerah di Indonesia. Dari desa-desa kecil di lereng gunung, sampai kampung padat di daerah pesisir. Dari mereka saya belajar bahwa keintiman bukan milik anak muda saja. Kehangatan bukan hanya untuk mereka yang tubuhnya masih kuat. Kedekatan bukan sesuatu yang akan hilang hanya karena rambut memutih dan kulit mulai keriput. Keintiman itu tidak pergi. Ia hanya tertidur sebentar. Dan tugas kita bukan memaksanya bangun, tetapi membangunkannya pelan-pelan. Dengan cara yang lembut, tanpa tekanan, tanpa rasa takut. Yang sering mengejutkan saya adalah untuk membangunkan kembali rasa nyaman itu. Tidak selalu dibutuhkan obat, tidak selalu diperlukan suntikan, tidak selalu harus memakai bantuan yang mahal atau menakutkan. Kadang jawabannya datang dari sesuatu yang sangat sederhana, sesuatu yang mungkin sudah kita lihat setiap hari, sesuatu yang bahkan mungkin sudah ada di meja makan atau dapur kita, tetapi tidak pernah kita sadari manfaatnya hari ini. Saya akan mengajak panjenengan mengenal 4 buah lokal yang selama ini kita anggap biasa saja. Namun di dalam tubuh, mereka bekerja dengan cara yang tidak kita bayangkan. Mereka membantu melancarkan aliran darah, menenangkan saraf, menghidupkan kembali hormon yang tertidur, dan perlahan mengajak tubuh kita untuk mengingat kembali bagaimana rasanya merasa dekat dengan orang yang kita cintai. Mari kita mulai pelan-pelan, tanpa terburu-buru, dan tanpa merasa harus sempurna. Karena yang penting bukan cepatnya, tetapi kesediaan kita untuk mencoba. Buah pertama yang ingin saya ajak panjenengan kenal lebih dalam adalah pepaya. Buah ini mungkin tampak sederhana, sering tergeletak begitu saja di dapur, bahkan kadang menjadi buah yang tidak terlalu kita pikirkan. Kita melihatnya setiap hari, tetapi jarang sekali berhenti sejenak untuk menyadari apa yang sesungguhnya ia simpan di dalam dagingnya yang lembut.
Karena pepaya bekerja seperti seseorang yang pendiam, tetapi penuh perhatian. Ia tidak menonjol, tidak meminta perhatian. Namun diam-diam ia mampu menyentuh tubuh kita dengan cara yang sangat lembut. Saya teringat seorang pasien bernama Ibu Tuminah. Beliau berusia 72 tahun, tinggal di Karanganyar, dan hampir seluruh hidupnya ia habiskan sebagai penjual jamu keliling. Setiap pagi, sebelum matahari naik sepenuhnya, beliau menyiapkan botol-botol jamu dengan hati-hati, kemudian berjalan menyusuri kampung sambil tersenyum kepada warga yang sudah mengenalnya puluhan tahun, meskipun tubuhnya tampak sehat. Suatu hari ia datang menemui saya dengan wajah yang tampak lelah, bukan karena sakit fisik, tetapi seperti ada sesuatu yang hilang dari dalam dirinya. Beliau berkata pelan, dengan nada yang penuh kebingungan, "Dokter, saya makan dengan baik, saya tidur cukup, saya bekerja seperti biasanya, tetapi badan ini rasanya kosong. Saya tidak merasa hidup." Ketika saya mendengar kalimat itu, saya tahu yang sedang beliau hadapi bukan masalah penyakit, tetapi masalah yang sebenarnya sangat halus. Tubuhnya tidak sakit, tetapi tubuhnya kehilangan rasa, bukan rasa sakit, bukan rasa nyeri, tetapi rasa yang membuat manusia merasa utuh, merasa dekat, merasa hangat. Saya tidak memberikan obat apapun kepada beliau. Saya juga tidak menyuruh beliau menjalani pemeriksaan yang rumit. Saya hanya memberi satu pesan sederhana, yang mungkin terlihat terlalu biasa bagi sebagian orang. Saya meminta beliau makan pepaya segar setiap pagi. Sebelum sarapan apapun, tidak, hanya satu mangkuk kecil saja, dimakan pelan-pelan tanpa terburu-buru, seolah sedang memberi tubuh kesempatan untuk mengenal kembali makanan yang menyentuhnya. Beliau mengikuti saran itu selama 2 minggu. Ketika beliau datang kembali ke ruang praktik saya hampir tidak mengenali wajahnya. Bukan karena bentuk tubuhnya berubah, tetapi karena wajah beliau tampak lebih hangat. Ada senyum kecil yang dulunya jarang muncul. Ada cahaya di matanya yang berbeda dari sebelumnya. Lalu dengan suara pelan namun penuh rasa syukur beliau berkata, "Saya tidak tahu kenapa, tetapi saya merasa lebih dekat dengan suami saya." Beliau mengatakannya sambil tersipu malu, seolah ia baru menemukan kembali bagian dirinya yang pernah hilang. Pepaya bukan hanya buah untuk melancarkan pencernaan, seperti yang sering kita dengar. Secara ilmiah, pepaya mengandung vitamin A, vitamin C, vitamin E, serta enzim papain yang membantu tubuh menyerap nutrisi dengan lebih baik. Namun ada sesuatu yang jarang dibicarakan. Pepaya memiliki kemampuan mengurangi peradangan halus yang sering terjadi di dalam tubuh tanpa kita sadari. Peradangan halus inilah yang sering membuat tubuh cepat lelah, membuat tidur tidak nyenyak, membuat perasaan mudah murung, dan membuat tubuh lupa cara merespons rangsangan lembut pada pria. Pepaya membantu tubuh memproduksi hormon testosteron secara alami. Hormon ini bukan hanya soal kekuatan fisik dan gairah, tetapi juga berkaitan dengan rasa percaya diri, rasa hidup, dan kehangatan dalam hubungan. Pada wanita, pepaya membantu menyeimbangkan hormon estrogen yang mulai menurun setelah usia memasuki 60 tahun. Ketika keseimbangan itu pulih sedikit demi sedikit, tubuh tidak hanya terasa sehat, tetapi juga terasa kembali sensitif terhadap kenyamanan. Yang menarik adalah cara kerja pepaya. Ia tidak memberikan perubahan secara mendadak. Ia tidak memaksa tubuh untuk merespons seketika. Ia bekerja seperti seseorang yang memegang tangan kita dengan sangat lembut, memberi waktu bagi tubuh untuk mengingat, tidur menjadi lebih nyenyak, perasaan menjadi lebih stabil, dan tubuh mulai merasakan kembali kehangatan yang dulu pernah begitu alami. Pepaya tidak memaksa tubuh. Ia mengajak tubuh untuk bekerja sama. Ia tidak terburu-buru. Ia tidak ribut. Ia tidak keras. Ia hanya memberi ruang, memberi waktu, memberi kesempatan bagi tubuh untuk kembali mengenali rasa. Seperti cinta yang bertahan hingga usia senja, pepaya bekerja dengan kesabaran. Ia tidak membuat suara, tetapi ia membawa perubahan. Bukan perubahan besar yang bising, tetapi perubahan kecil yang terasa dalam. Dan seperti halnya cinta yang tidak lagi perlu diumbar. Pepaya bekerja dalam diam, namun efeknya mampu menyentuh hidup seseorang dengan cara yang tidak terduga. Karena kadang, yang kita butuhkan bukan sesuatu yang kuat dan mencolok, tetapi sesuatu yang lembut dan setia menemani perlahan. Seperti pepaya. Seperti keintiman yang tidak pernah benar-benar hilang, hanya tertidur dan menunggu untuk dibangunkan dengan cara yang paling sederhana. Setelah tubuh mulai merasakan kembali percikan tenaga dari dalam, ada satu hal penting yang tidak boleh kita abaikan. Tubuh yang memiliki energi tidak akan dapat merasakannya secara utuh bila aliran darahnya tidak mengalir dengan baik. Sama seperti sungai yang dulunya jernih dan deras, namun mendadak keruh dan mengalir lambat. Airnya tidak lagi menyegarkan apapun di sekitarnya. Begitu juga dengan tubuh. Ketika darah tidak mengalir lancar,
Rasa hangat di dalam tubuh menjadi dingin. Bagian tangan dan kaki sering terasa seperti tidak hidup. Dan keinginan untuk dekat dengan pasangan perlahan melemah. Bukan karena cinta menghilang, tetapi karena tubuh tidak mampu lagi mengirimkan sinyal kehangatan. Disinilah saya ingin panjenengan mengenal jambu biji dengan lebih dalam. Buah ini mungkin terlihat sederhana, sama seperti pepaya. Ia bukan buah mahal. Tidak perlu mencari di kota, karena banyak tumbuh di halaman rumah di tepi sawah. Bahkan sering kita lihat dijual di gerobak buah keliling. Namun jambu biji menyimpan sesuatu yang tidak kita sangka. Ia bekerja di dalam tubuh seperti seorang pembersih jalan yang bekerja diam-diam pada malam hari. Ketika orang-orang sedang tidur, ia membersihkan sumbatan, memperbaiki jalan, lalu ketika pagi datang, jalan itu siap dilalui kembali. Demikian juga jambu biji. Ia membuka kembali jalur aliran darah yang mulai tersumbat oleh waktu dan usia. Saya teringat seorang pasien, bernama Pak Sukandi. Beliau berusia 65 tahun, berasal dari Lamongan, dan dulunya adalah seorang guru sekolah menengah pertama. Selama puluhan tahun beliau mengajar dengan suara yang tegas tetapi sabar. Banyak murid mengenangnya sebagai bapak guru yang selalu tersenyum, sambil membawa buku catatan kemanapun ia pergi. Namun, setelah memasuki masa pensiun, tubuhnya mulai menunjukkan perubahan yang membuat beliau merasa asing dengan dirinya sendiri. Tangannya sering kesemutan, kakinya sering dingin, meski matahari sedang terik. Dan perlahan ia mulai merasa tidak nyaman ketika ingin mendekat dengan istrinya. Bukan karena ia tidak sayang, tetapi karena tubuhnya tidak mampu merespons rasa sayang itu. Suatu hari beliau datang kepada saya, dan saya melakukan pemeriksaan sederhana. Tidak ada penyakit berat, tidak ada tanda-tanda gangguan yang menakutkan, tetapi aliran darahnya berjalan sangat lambat. Pembuluh darah seperti kehilangan kelenturan, seperti jalan desa yang lama tidak diperbaiki. Saya tidak memberikan obat yang aneh-aneh kepada beliau. Saya hanya berkata dengan tenang, coba panjenengan makan jambu biji beberapa kali dalam seminggu. Makan saja, tidak perlu dicampur gula, tidak perlu dijadikan sesuatu yang rumit, bisa dimakan langsung, bisa dibuat jus, yang penting tubuhnya merasakan buah itu dengan bersih. Pak Sukandi menurutinya. Beliau makan jambu biji 3-4 kali dalam seminggu. Tidak ada perubahan besar pada hari-hari pertama. Tidak ada keajaiban yang terjadi mendadak. Namun tubuh bekerja dengan ritmenya sendiri, perlahan, tidak terburu-buru. 2 bulan kemudian, beliau datang kembali menemui saya. Wajahnya tampak lebih segar, matanya lebih teduh, beliau tersenyum kecil, seperti menahan sesuatu yang baik yang ingin ia sampaikan. Ia lalu berkata pelan, seolah malu, dokter. Saya dan istri saya mulai duduk dekat lagi. Kalimat itu sederhana, tetapi di dalamnya tersimpan perjalanan tubuhnya yang kembali belajar. Jambu biji mengandung vitamin C dalam jumlah yang sangat tinggi, jauh lebih tinggi dari buah yang sering kita anggap unggul. Vitamin itu membantu memperbaiki elastisitas pembuluh darah, membuatnya lebih lentur sehingga darah dapat mengalir lebih mudah. Selain itu, jambu biji kaya kalium yang menurunkan tekanan darah dengan cara yang halus, membuat jantung tidak bekerja terlalu keras. Seratnya ikut membantu membersihkan sumbatan kecil yang mungkin terbentuk dari waktu ke waktu. Ketika darah mulai mengalir lancar, tubuh mulai kembali memberi respon. Tangan yang dingin perlahan hangat, kaki yang semula terasa mati rasa, mulai memiliki kehidupan. Kepala terasa lebih ringan, tidur menjadi lebih nyenyak, dan yang paling tidak disadari, tubuh mulai kembali merasakan sinyal lembut tentang kedekatan. Ketika darah mengalir sampai ke bagian yang sering dilupakan, tubuh pun kembali mampu merasakan hangatnya kebersamaan. Keinginan itu tidak hilang. Ia hanya menunggu untuk dihidupkan oleh aliran yang tepat. Dan inilah yang membuat jambu biji bukan hanya sekadar buah. Ia seperti pengingat bahwa tubuh tidak pernah berhenti berusaha memperbaiki dirinya. Selama kita memberi kesempatan, tubuh tidak pernah benar-benar menyerah. Selama kita memberinya sesuatu yang bisa membantu bekerja. Keintiman bukan hilang karena usia. Ia hanya menunggu jalurnya dibersihkan kembali. Jika tubuh diberi kesempatan untuk bernapas melalui aliran darah yang lebih baik, maka hati pun ikut bernapas. Dan ketika hati bernapas, rasa sayang tidak hanya terasa di dalam pikiran, tetapi terasa di dalam tubuh. Dan saat tubuh kembali sanggup merasakan, kedekatan pun tidak perlu dipaksa. Ia datang sendiri. Seperti aliran sungai yang kembali menemukan jalannya setelah lama tertahan, kehangatan dalam tubuh tidak selalu muncul dari tenaga yang besar. Kadang bukan kekuatan yang dibutuhkan, tetapi ketenangan yang lembut. Ada kalanya tubuh kita tidak mampu merasakan keintiman, bukan karena ia kehilangan tenaga, tetapi karena ia terlalu tegang, terlalu lelah, atau terlalu penuh dengan hal-hal yang menumpuk tanpa pernah diurai. Dalam keadaan seperti itu, tubuh bukannya menolak kedekatan, ia hanya belum siap. Sama seperti tanah yang terlalu kering,
bukan tidak mau ditanami, ia hanya membutuhkan waktu untuk melembut kembali. Dan disinilah Manggis bekerja, bukan sebagai pendorong tenaga, tetapi sebagai penenang yang membuka pintu lembut dari dalam tubuh. Manggis dikenal dengan kulit berwarna ungu tua dan daging buah yang putih serta manis. Banyak dari kita memakannya hanya sebagai buah untuk menyegarkan mulut. Kita mengenalnya dari rasanya yang khas, tetapi jarang menyadari bahwa manggis membawa sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kesegaran. Buah ini bekerja seperti seorang ibu yang menenangkan anak, bukan dengan suara keras, tetapi dengan sentuhan halus dan tatapan yang penuh kedamaian. Seperti itu cara manggis menyentuh tubuh. Ia tidak memaksa, tetapi mengajak tubuh untuk menurunkan ketegangannya. Ia tidak mendorong, tetapi mengundang rasa tenang. Saya masih ingat jelas seorang pasien bernama Ibu Rahayu, usia 69 tahun. Beliau tinggal di Banjarnegara, dan hampir seluruh hidupnya ia habiskan sebagai seorang perawat. Saat ia masih bekerja di rumah sakit, ia terbiasa bergerak cepat, mengambil keputusan, dan selalu siap siaga terhadap keadaan darurat. Namun kini setelah memasuki usia pensiun, tubuhnya tidak lagi berlari seperti dulu. Tetapi kebiasaan tegang yang ia miliki masih menempel dalam dirinya. Ia sering merasa tegang tanpa alasan, emosinya mudah tersulut, tidurnya tidak pernah benar-benar nyenyak, dan yang paling membuatnya sedih adalah ia mulai menjauh dari suaminya. Bukan karena tidak sayang, tetapi karena tubuhnya merasa terlalu berat untuk menerima kedekatan. Suatu hari beliau datang kepada saya dengan wajah yang tampak letih. Bukan letih karena bekerja, tetapi letih karena terlalu banyak ketegangan yang ia bawa. Ia bercerita bahwa ia mudah marah, padahal ia tidak ingin marah. Ia ingin tidur nyenyak, tetapi setiap malam tubuhnya terasa gelisah. Ia ingin dekat dengan suaminya, tetapi tubuhnya seperti memasang jarak tanpa ia sadari. Setelah mendengar ceritanya, saya tidak melihat perlunya obat yang keras atau tindakan medis yang rumit. Yang ia butuhkan bukan paksaan, tetapi bantuan untuk menenangkan bagian dalam tubuhnya. Saya menyarankan satu hal yang sangat sederhana. Saya meminta beliau makan manggis 2-3 kali dalam seminggu. Tidak perlu berlebihan, tidak perlu memaksakan diri. Cukup dinikmati seperti buah biasa, tetapi dikunyah pelan-pelan, seperti memberi tubuh waktu untuk mengenalnya. Beliau mengikuti saran itu tanpa banyak bertanya. Ia makan manggis secara rutin selama beberapa minggu. Ketika beliau kembali, saya dapat merasakan sesuatu yang berbeda sebelum beliau mengatakan apapun. Cara ia duduk tampak lebih tenang, cara ia berbicara tidak terburu-buru. Lalu dengan sebuah senyum yang tampak baru, ia berkata perlahan, "Dokter, saya merasa lebih sabar. Saya tidak mudah marah seperti sebelumnya. Saya juga mulai bisa menyayangi suami saya dengan tubuh yang lebih siap." Kalimat itu mungkin sederhana bila didengar sekilas. Tetapi bagi saya kalimat itu seperti kabar baik yang lahir dari perubahan kecil yang sangat berarti secara ilmiah. Manggis mengandung senyawa bernama santon. Senyawa ini merupakan antioksidan yang sangat kuat, tetapi cara kerjanya tidak keras. Ia tidak memaksa tubuh untuk bereaksi cepat. Ia menenangkan peradangan halus yang sering berada di dalam tubuh tanpa kita sadari. Peradangan inilah yang membuat saraf menjadi sensitif, membuat pikiran mudah tersulut, membuat tubuh merasa kaku, membuat kita gelisah tanpa alasan, dan membuat tidur tidak pernah benar-benar nyenyak. Ketika peradangan halus itu menurun, tubuh mulai rileks. Ketika tubuh rileks, pikiran pun ikut damai. Saat pikiran damai, hati menjadi lebih mudah membuka diri. Keintiman bukan hanya soal tenaga dan gairah. Ia membutuhkan ruang untuk bernafas. Ia membutuhkan tubuh yang siap menerima, bukan tubuh yang sedang menahan tegangannya sendiri. Ketika manggis membantu tubuh menurunkan ketegangan itu, tubuh menjadi lebih lunak, lebih siap merasa, dan lebih mudah membuka diri terhadap kedekatan. Dengan kata lain, manggis tidak mengubah tubuh menjadi kuat secara mendadak. Ia hanya menurunkan tembok kecil yang selama ini membuat tubuh sulit merespons sentuhan. Bukan karena kita tidak ingin, bukan karena kita tidak sayang, tetapi karena tubuh terlalu sibuk melawan ketegangan yang ia simpan. Dan ketika tubuh akhirnya merasa tenang, kehangatan yang selama ini kita kira telah hilang akan muncul kembali. Bukan karena dipaksa, tetapi karena ia akhirnya memiliki ruang untuk tumbuh. Seperti tanah yang dilembutkan hujan, perlahan, tanpa suara. Kemudian siap menerima benih. Ada satu tahap penting setelah tubuh mulai merasakan tenaga. Setelah aliran darah mulai membuka kembali jalannya, dan setelah ketegangan di dalam tubuh mulai reda, seperti tanah yang kembali lembut. Tahap itu adalah tahap ketika tubuh membutuhkan sesuatu yang mengalirkan rasa. Tidak terburu-buru, tidak memaksa, tetapi mengalir pelan. Seperti air yang menyentuh bebatuan dengan sabar, hingga akhirnya menciptakan aliran sungai.
Inilah saat ketika tubuh membutuhkan sesuatu yang tidak hanya menyegarkan, tetapi juga menyampaikan pesan lembut bahwa ia masih bisa merasakan. Dan disinilah semangka hadir. Bukan sekadar buah untuk menghilangkan dahaga, tetapi sebagai aliran yang membangunkan kepekaan yang sempat tertidur. Semangka adalah buah yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat kita. Ia hadir di musim panas, hadir pada acara keluarga, hadir di pinggir jalan, hadir di pasar tradisional. Kita mengenalnya sebagai buah yang penuh air, manis, besar, dan sering dipotong untuk dibagikan ramai-ramai. Namun di balik kesederhanaan itu, semangka membawa sesuatu yang sering kita anggap sepele. Ia menyegarkan bukan hanya di mulut, tetapi juga di dalam pembuluh darah. Ia bukan hanya menurunkan panas, tetapi juga memberi ruang pada tubuh untuk membuka diri terhadap kehangatan. Saya teringat seorang pasien bernama Pak Suratman. Beliau berusia 66 tahun, berasal dari Banyuwangi, dan selama puluhan tahun hidupnya ia bekerja sebagai nelayan. Setiap pagi ia bangun lebih awal dari orang lain, menghadapi ombak, angin laut dan matahari yang menyengat, demi membawa pulang hasil tangkapan untuk keluarganya. Tubuhnya terbiasa dengan kerasnya alam, tetapi setelah memasuki usia senja, tubuh yang dahulu tangguh itu terasa berbeda, bukan karena penyakit, tetapi karena tubuhnya tidak lagi memiliki kepekaan seperti dulu. Saat beliau datang kepada saya, ia berkata dengan suara pelan namun tegas, "Dokter, saya masih sayang istri saya, tetapi badan saya seperti mati rasa." Kalimat itu bukan sekadar keluhan. Kalimat itu seperti pintu yang menutup perlahan, menunjukkan bahwa tubuhnya tidak sedang menolak cinta, tetapi tidak tahu bagaimana merasakannya. Saya melihat di mata beliau bukan keputusasaan, tetapi rasa kehilangan terhadap sesuatu yang pernah begitu ia kenal. Saya tidak memberikan obat apapun kepada beliau. Saya tidak menyarankan hal-hal berat. Saya hanya bertanya satu hal, apakah panjenengan suka semangka? Beliau tersenyum, lalu berkata bahwa saat masih muda, ia bisa menghabiskan satu buah semangka sendiri. Saya kemudian menyarankan beliau untuk kembali makan semangka, bukan banyak-banyak, bukan setiap hari, tetapi beberapa kali dalam seminggu, terutama sore hari. Saya memintanya makan tanpa terburu-buru, tanpa tujuan apapun selain menikmati buah itu. Seolah tubuhnya sedang diajak mengingat kembali sesuatu yang pernah menjadi miliknya. Beberapa minggu kemudian, Pak Suratman datang kembali. Langkahnya tidak terburu-buru, tetapi lebih ringan. Wajahnya tidak mengalami perubahan besar, tetapi tampak lebih santai. Seperti seseorang yang baru saja keluar dari perjalanan jauh dan menemukan tempat istirahat yang nyaman. Ia tersenyum dan berkata dengan nada rendah, "Dokter, saya tidak memaksa, tetapi saya merasa hadir lagi." Yang beliau maksud bukan kehadiran fisik, tetapi kehadiran tubuh yang mampu merasakan. Semangka mengandung citrulline, sebuah senyawa alami yang membantu pembuluh darah melebar secara perlahan. Ketika pembuluh darah melebar, darah mengalir lebih lembut, lebih bebas, tidak tertekan. Hal ini membuat tubuh merasa lebih hidup. Efeknya mirip dengan suplemen dewasa yang sering dipikirkan banyak orang. Tetapi semangka bekerja tanpa paksaan, tanpa tekanan, tanpa membuat tubuh merasa terbebani. Ketika aliran darah mengalir ke tempat-tempat yang dulu terlupakan, tubuh kembali mengingat apa artinya merasakan sentuhan. Pada pria, ini berarti tubuh dapat merespons dengan lebih siap tanpa merasa terpaksa. Pada wanita, ini berarti tubuh terasa lebih nyaman, lebih rileks, lebih siap membuka ruang untuk kelembutan. Semangka tidak memaksa tubuh untuk bangun. Ia hanya mengembalikan kemampuan tubuh untuk mengenali rasa, dan yang membuat semangka begitu istimewa adalah kesederhanaannya. Tidak ada proses rumit, tidak ada aturan ketat. Ia bekerja seperti percakapan lembut di sore hari. Ia hadir seperti hembusan angin yang perlahan menurunkan panas setelah matahari terlalu terik. Ia mengalir seperti cerita antara dua orang yang saling memahami. Tidak perlu banyak kata, tetapi tetap saling menghangatkan. Keintiman di usia senja bukan tentang mengejar perasaan seperti saat muda. Keintiman di usia senja adalah tentang menghadirkan tubuh yang tenang, aliran darah yang lembut, pikiran yang tidak terbebani, dan hati yang cukup berani untuk kembali merasakan kenyamanan. Semangka menjadi jembatan untuk itu, bukan karena ia kuat, tetapi karena ia mengalirkan kepekaan, perlahan tetapi pasti, dan seperti air yang menemukan jalannya meskipun sempat terhenti. Tubuh pun akan menemukan kembali kemampuannya untuk merasakan. Ia hanya perlu sedikit aliran, sedikit kelembutan, sedikit bantuan dari sesuatu yang sederhana, seperti semangka yang tidak banyak bicara, tetapi mampu membangunkan rasa yang kita kira telah menghilang pada akurnya. Panjenengan tidak perlu langsung mengubah banyak hal dalam hidup. Tidak perlu merasa terbebani untuk memakan semua buah dalam satu waktu. Tubuh kita tidak pernah meminta hal yang rumit. Ia hanya meminta satu langkah kecil
yang dilakukan dengan hati yang tulus. Sama seperti ketika kita menanam benih, kita tidak menuntutnya tumbuh besar dalam semalam. Kita hanya menyiapkan tanah, menaburkan biji, memberi air, dan membiarkan waktu menyempurnakan sisanya. Tubuh pun demikian. Ia tidak meminta kita terburu-buru. Ia tidak ingin kita memaksakan diri. Ia hanya ingin diberi kesempatan untuk bekerja pelan-pelan. Coba bayangkan sebuah pagi yang sederhana. Panjenengan duduk menikmati pepaya yang manis, tanpa tergesa-gesa. Seakan sedang memberi tubuh sinyal bahwa hari ini layak dijalani dengan ringan. Ketika siang tiba, jambu biji mungkin hadir sebagai teman makan yang menyejukkan tubuh dari dalam. Lalu sore hari datang bersama ketenangan, dan manggis memberi tubuh kesempatan untuk beristirahat dari tegangnya perjalanan hidup yang panjang. Dan ketika malam mulai turun, semangka bisa menjadi penutup hari, mengalirkan rasa tenang dan memulihkan kepekaan dalam tubuh yang telah bekerja. Seumur hidup tidak ada perubahan besar yang langsung terlihat, tetapi perubahan kecil itu akan menyapa perlahan, seperti sentuhan lembut yang membuat seseorang menyadari bahwa dirinya masih ada. Mungkin pada suatu pagi panjenengan bangun dan tangan tidak lagi terasa dingin. Mungkin suatu malam panjenengan tidur lebih nyenyak, tanpa rasa gelisah yang selama ini sering datang. Mungkin suatu sore panjenengan merasa tubuh tidak cepat marah, tidak mudah tersinggung, seolah ada ruang baru dalam diri yang memberi kesempatan untuk memahami, bukan untuk menolak. Dan suatu ketika, tanpa disadari, panjenengan duduk berdekatan dengan orang yang panjenengan sayangi, tanpa rasa canggung yang dulu menghalangi, tanpa pikiran yang sibuk mengatur, tanpa harus berusaha keras. Hanya merasakan, hanya menjadi diri sendiri yang utuh di usia yang telah melalui begitu banyak cerita. Di momen itu, panjenengan mungkin tidak akan berkata apa-apa, tetapi tubuh akan menyampaikan sesuatu yang jauh lebih dalam dari kata-kata. Tubuh akan berkata, aku masih ingin merasa hidup, dan aku masih mampu mencintai. Bila sekarang panjenengan merasa ragu, itu adalah hal yang wajar. Keraguan tidak selalu berarti penolakan. Kadang keraguan hanya tanda bahwa kita sedang bersiap menghadapi sesuatu yang baru. Keraguan adalah langkah pertama menuju perubahan. Sama seperti langkah kecil seseorang ketika pertama kali belajar berjalan, tidak tegap, tidak cepat, tetapi tetap maju. Dan setiap langkah kecil itu memiliki nilainya sendiri. Dr. Susilo dari channel Lansia Sejahtera tidak akan meminta panjenengan untuk berubah dalam sekejap. Saya hanya ingin menemani perjalanan panjenengan, sedikit demi sedikit, sambil membawa cerita, ilmu, dan harapan yang dapat membuat usia senja menjadi lebih hangat. Kita akan berjalan bersama, bukan untuk mengejar sesuatu yang besar, tetapi untuk merasakan kembali hal-hal kecil yang ternyata sangat berharga. Kehangatan tangan, senyuman yang tidak terburu-buru, tatapan yang tidak lagi canggung, percakapan yang tidak harus dibuktikan dengan kata-kata. Mari kita jalani usia ini bukan dengan takut kehilangan, tetapi dengan keberanian untuk merasakan lagi. Karena tubuh yang telah menemani kita selama puluhan tahun ini belum selesai. Ia masih memiliki rasa yang ingin dihidupkan. Ia masih ingin mengenal kelembutan. Ia masih ingin menyimpan harapan. Dan selama kita mau berjalan bersamanya, perlahan tetapi pasti, rasa itu akan kembali. Bukan hadir karena dipaksa, tetapi tumbuh karena diberi kesempatan. Sebab kita belum selesai, dan rasa itu tidak pernah hilang. Ia hanya menunggu untuk kita sentuh kembali.